Bang, biar ku kasih tahu ya, kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dibuatkan oleh Nabi sebelumnya. Nggak mungkin. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Pembahasan tentang Yesus. Terima kasih sudah memviralkan Tuhan Yesus kami. Iya. Semoga semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Betul itu. Tiap hari ada ribuan orang yang mengenal Yesus. Amin, puji Tuhan. Mereka benar-benar sadar kalau ternyata Yesus itu adalah manusia biasa. Dan yang disembah Kristen itu ternyata adalah makhluk halus. Alhamdulillah, semakin banyak Amin. orang yang tercerahkan. Iya. Iya, mau aminkan. Tuhan itu tidak harus Bang Zuma. Tuhan itu tidak hanya dipelajari, tapi juga harus dialami, Bang. Kalau bagi kami itu umat Islam dan juga orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas bahwa jangan lagi ada orang yang mengajar tentang Tuhan, sebab baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah aku ampuni. Ini kurang lebih 600 tahun sebelum Yesus hadir. Dosa-dosa Bani Israel sudah diampuni oleh Allah, oleh Tuhan. Dan kemudian mereka dikatakan dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi percuma Kristen datang memperkenalkan Tuhan baru, orang Yahudi sudah mengenal Tuhan yang betul. Begitu Mbak Natalia. Makanya Kristen ini dengan orang Yahudi itu tidak bisa satu rumah ibadah karena Tuhan mereka berbeda. Mungkin saya tidak terlalu paham soal sejarah, tapi satu yang selalu saya rasakan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang Dia. Ya, Karena bagus. kami tahu siapa itu, Tuhan yang Sister. kami sembah. Ya, betul. Iya, kami orang percaya mewartakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Alhamdulillah, sedangkan Yesus tidak pernah memberitakan hal tersebut. Jadi kalau hari ini Anda merasa kemudian taat kepada sembahan saudara, pas benar kata Yesus itu dalam Matius 24 itu, bahwasanya penyesat ini nantinya akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Makanya murid-murid Yesus ketika Yesus berbicara, wahai muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Makanya Penyesat itu yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus, itulah enggak. penyesat yang Salah. tidak percaya akan Salah. kematiannya, Baca tidak percaya Yohanes. akan kebangkitannya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku berikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka sudah tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Murid-muridnya seluruhnya, Bani Israel seluruhnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ajaran Yesus itu Tuhan muncul puluhan tahun setelahnya dan diresmikan ratusan tahun setelahnya. Kata Paulus, untuk itulah Yesus mati agar Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini manusia. Ya itu Nanti menurut pendapatmu, Bang. Kami Yesus, tidak seperti itu. menurut Iman Yesus kami gimana? tidak begitu. Menurut Yesus bagaimana? Akulah Apakah dia- Tuhan. Oh, enggak Akulah bisa. jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada? Kepada Bapa? Nah, itu Yang dia. tidak melewat aku. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia bukan Tuhan.
Jalan menuju ke Monas bukan Monas, jalan menuju kantor bukan kantor, jalan menuju pasar bukan pasar. Yesus jalan menuju kepada Tuhan, dia bukan Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya Yesus- jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya Bang. tadi, gimana Allah caranya Bapa, satu hakikat? Allah Nggak bisa, Putra, nggak dan bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Allah Gimana? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Kami orang Yesus. Kristen, kami Iya. orang percaya, Bang. Kami Percaya kepada siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Tuhan Di mana Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit. Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya. Udah Kami mulai gila. karena Ya, Tuhan Yesus. mohon Haleluya, mohon puji maaf, Tuhan. saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Ya. Nah, Agama Islam itu kan baru datang setelah Yesus bertahun-tahun. ya memang betul, Yesus. betul sekali. Kebetulan Yesus Baru berkata, abad ke-7. kebetulan Yesus berkata bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo, nabi-nabi Penyesat palsu, nabi-nabi penyesat palsu yang kebetulan tidak percaya itu. Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil Bang. alamin. Gitu Menurutmu- dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi? Karena Yesus baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor Karena 57. dia mengaku anak Allah. Oh Bang. salah, itu kesaksian palsu. Yesus Enggak, mengatakan, itu yang oke, benar. dengarkan saya, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Firaun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang Firman yang sekarang keluar kalau daripadaku Yesus, tidak akan kembali dengan sia-sia. ya itu Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan Alamak. dia anak Allah. Allah. Bang. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan Terus, gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan. Yes, betul. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa Ya, yang mereka lakukan. kenapa Mana dia- ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan Tidak mungkin. Itu mimpi dia di siang mati itu bolong. karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Saya Umat rela, manusia. saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana?
Dengarkan. Saya ikhlas, betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang saya minta. perantara di antara itu bukan Paulus. Tadi Itu kami, saudara mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami mengatakan sebagai orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang ada maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus. Nggak Kenapa ada. dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Dan Itu kau namanya salah kebodohan. pula menafsirkan ayat-ayat Itu kami. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di Asal mana kau Yesus? tahu ya, Bang. Sekarang saya tanya Ajaran samamu. Yesus itu Sekarang memang saya tanya. kebodohan bagi Sekarang dunia. saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong. Yesus mengenal semua manusia, Bang. Itu meong namanya. Itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia Itu mengenal namanya hatimu. konyol. Itu namanya konyol. Dia Asal mengenal ngomong. jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. di dalam nama Hei, Yesus. asal Suatu ngomong. hari Itu Alengah, Tuhan alengah. menyebut Ya, calai. dengan lidahmu Itu sendiri. bahlul. Yesus Itu bahlul Kristus namanya. adalah Orang Tuhan talal. bagi Bahlul. kemuliaan Allah. Bahlul itu namanya. Bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah. Tiap hari saya syahadatkan orang. Kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulut merobek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Itu kan Dah. menurutmu, Bang. Itu menurut Itu kan Bible. menurutmu. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah menurut memahami Yesus. Bible kami. Coba Kau salah kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. Yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu Bapa. adalah firmannya Bapa. Orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama Alengah, pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Sama Pembohong. seperti manusia. Udah. Saya ampun kalau pembohong. Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, Ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia Oke. menjadi Tuhan sebelum dilahirkan. Oke. Berarti Jadi waktu bayi ini Tuhan? Dia manusia dan juga Tuhan. Iya, Mak. Keilahiannya ada. Nggak, saya tanya Manusianya baik-baik dulu nih, saya tanya baik-baik nih. Bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan? Keilahiannya ada sejak kekekalan. Dari Berarti semula dia Tuhan. Berarti dia Iya, Tuhan. dia punya dua natur, Bang. Oke. Manusia Berarti bayi ini Tuhan juga, manusia juga. Iya, dia punya dua Oke. natur. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan bayi? Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Saya ulang Dia dulu. ada bersama dengan Bapa. Yes, bayi ini kan Tuhan, betul? Ya, Oke. Nah, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Maria? dalam kekekalannya Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus. Jadi bayi ini anaknya Maria, Tuhannya Maria juga. Kau harus bisa bedakan. Bang. Lah, tuh tinggal jawab. Saya ulang lagi. Kau percaya Yesus itu manusia? Enggak, kan? saya ulang lagi, Kau percaya dulu. Yesus itu- Saya ulang dulu, dengerin. Bayi ini
Tuhan atau bukan? Dia naturnya sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia punya natur sebagai Allah. Oh, berarti bayi ini Tuhannya Maria juga. Allah dan manusia. Tuhannya Maria siapa waktu punya bayi? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya Maria bayi ini juga, betul? Iya. Oke. Jadi anakku yang bayi ini kata Maria Tuhannya Maria juga. Oke. Kau harus bedakan antara Ya manusia udah dan cukup. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi maha kuasa? Dalam kemanusiaannya dia sepenuhnya menjadi manusia. Enggak. Tidak Maha Kuasa. Kan waktu bayi dia sudah Tuhan, betul? Iya. Nah, apakah bayi ini maha kuasa? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Dia sepenuhnya menjadi manusia. Dia disembah, Bang. Bahkan Oke. dari lahir dia disembah. Ya, apa yang dikuasai bayi ini waktu dia bayi? Ya, dia menguasai semua alam semesta ini. Di mana itu tertulis bayi menguasai alam semesta? Dia natur keilahiannya tuh tidak hilang, Bang. Ya, waktu dia bayi sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Dia disembah, Bang. Enggak, saya nggak nanya sembah. Saatnya kita gila permanen. Waktu bayi dia menyusui selayaknya manusia. Deh, kena kau di sini. Waktu Yesus bayi Tuhanmu ini bayi, dengerin pertanyaannya. Apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya tentu tidak bisa dong, karena dia akan karena dia Berarti dia dirawat, Tuhanmu dirawat oleh manusia toh? dia sepenuhnya manusia, Abang. Iya. Iya. Superhero. Dia Iya. tapi dia dia capek. bisa kalau dia mau, tapi dia tidak tunjukkan itu. Lebih tahu dia. Harusnya gini Bang Andi. Iya. Harusnya Kristen sedunia itu sembah wanita ini. Karena wanita ini lebih paham tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Iya. Orang dia yang melahirkan Tuhan. Bunda Maria itu abut Bukan wanita ini lebih layak disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Yesus tidak pernah tahu dirinya itu Tuhan. Yesus tidak pernah tahu kalau dirinya itu maha kuasa dari bayi. Tapi wanita ini tahu. Tapi wanita ini lebih Tuhan. Kayaknya ini ibu Tuhan ibu Tuhan dia ini, ibu Tuhan. Kasih tahu kau, Bang. Bahkan Udah, saya tutup kuping. Gak sanggup saya dengarkan kebohongan kayak gini. Gak sanggup. Tapi lumayan buat piti-piti orang banyak, Pak. Lu buat piti-piti nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya, jadi waktu bayi belum bisa mencari makanan sendiri ya. Karena dia bayi. Berarti Tuhanmu butuh bantuan orang lain. Jijik aku dengar Tuhanku tidak bisa mencari makan karena dia bayi. Jijik aku dengar Kenapa? Kami bangga dengan iman kami, Bang. Oke, bangga ya. Bangga menuangkan bayi. Oke, lanjut ya. Ya, tanya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Oh, waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Keilahiannya tetap ada. Berarti Tuhan mati. Susah. Ya iya, Yesus sebagai Tuhan mati. Tuhan mati. dalam kemanusiaannya dia mati, Bang. Ada nggak yang kerja di rumah sakit jiwa? Tolong telepon dokternya dong. Ambulan. Bawa pasiennya pulang ini. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya dia bisa turun ke alam maut. Dia menginjak-injak maut untuk bangkit di hari ketiga. Sampai segitunya Tuhan mati. Mati dan bangkit. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Mana ada dibunuh? Orang Romawi yang bunuh. Bunuh diri. Bunuh diri. Orang Romawi yang bunuh kemanusiaan. Oh. Yang nombak lambungnya Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya orang Romawi juga. Kan yang bunuh orang Romawi. Oke. Yang menciptakan tentara Romawi itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhanmu. Iya. Ayo teman-teman yang mau ikut-ikutan silakan. Aku lepas tangan dari orang ini. Jadi Bapak ciptaan, dan Yesus itu berbeda. Mbak, jadi ciptaan membunuh penciptanya ya? Mereka itu satu. Iya. Esa. Kalau di Islam dibilang Allah Somad, apa yang
lam yalid Apa sih? walam yulad. Nah, itu kami juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan esa. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 atau 1? Satu dong. Iya. Dia 1. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kata mereka tapi 1. Parah ini, parah. Mereka Sakit tidak ini. bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Sakitnya ini sudah Allah itu akut hakikat. kali. Nih, aku kasih tahu kau ya. Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Yesus Kalau itu waktu nama Yesus manusia. dikubur itu, kalau Yesus dikubur itu bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau Iya. berpisah? Bersatu. Ya masih ada di Mau bersatu nggak jadi. kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin Badan dulu kemuliaan. kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, Seperti iya. badanmu, Mulai. Badanmu itu punya Kata dimasak kok, Mbok. Oke, punya kata jiwa, dimasak kok. Mbok nggak mau kok, Mbok. badan. Masuk lagi. Sama. Nonton masa ulang. Masuk lagi kasih. Ngerti nggak, Bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Keilahiannya tidak hilang, Bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan maut. dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh, berarti dia bukan Sama Tuhan. persis. Kan dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan atau Kalau pas bukan? dia jadi manusia, dia itu benar-benar manusia, Bang. Oh, berarti waktu jadi manusia, dia bukan Tuhan. Bisa marah, bisa tidur, semuanya dia lakukan. Kan dibilang Imam Agung besar kita itu bukan hanya Imam Agung yang dia turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah ya Tuhan Yesus kami itu. Oh, berarti Dia itu waktu di benar-benar- bumi dia bukan Tuhan ya? Sudah aku kasih tahu dari awal dia itu Tuhan dan manusia, Abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Dua natur. Iya. Bisa Dia ngijuk itu apa? Allah, Kata kata walas. Tuhan dan dia manusia. Susah kali kau paham. Kau ajari kau Allah Tritunggal biar kau tahu ya. Tahu matahari? Kau tahu Jadi- matahari itu punya cahaya dan punya panas itu. Astagfirullah. Matahari yang besar itu yang bulat itu Sakit Allah. bener-bener. Sekarang Yesus sudah naik ke surga nih, ada berapa Tuhan di surga? Satu lah, Bang. Tuhan Yang mana? itu Esa, Bang. Kalau satu di surga, yang mana yang Tuhan? Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu itu mereka, bukan mereka itu. Allah Oh, Bapa, ke satu tuh mereka kok satu. Kata mereka itu berapa? Nih. Lah, di Al-Qur'anmu aja dibilang kami, kayak mana lah kau ini? Mereka itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus tuh ada 3 tuh. Satu dong, Bang. Mereka, Yang mana? Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Mereka. Mereka. Hmm. Yesus itu Apa? di surga masih dengerin. Yesus itu di surga sama badannya atau hanya rohnya saja? Badannya juga kan dia badan kemuliaan sekarang. Itu anaknya Maria atau bukan? Siapa? Yesus di surga anaknya Maria atau bukan? Yang anaknya Bunda Maria itu kemanusiaannya. Keilahiannya itu Allah Bapa lah. Allah Bapa lah Putra. Berarti Tuhanmu di surga campur manusia. Nanti kami kalau sudah meninggal, Iya, kami iya, iya. diselamatkan, kami hidup Iya. bersama Tuhan Yesus di surga. Iya, ngapain? Main kelereng. Enggak, ya, Wahyu Tapi kami 19 tidak ada nomor 7. mengawin. Kawin dia. Surga kami tidak ada yang kawin mengawin seperti Ada perkawinan anak domba itu apa itu? Kami Ada. kami menyembah dalam pujian dan kebenaran. Wahyu 19 itu apa? 7. Tak pahamku. Apa? Wahyu 19 nomor 7. Bacalah Bang, apa itu? Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya namanya Natalia telah siap sedia.
Oh iya, di kami itu dipercaya bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan kami ini adalah mempelai perempuan. Nah, kawin dia. Akui dia udah cukup. Kami semua percaya ini. Kalau Kami laki-laki semua ini mempelai perempuan. Kalau laki-laki dikawini juga. Brother, Tidak seperti pikiran kotor, Halo. ya, Bang. Lah, kan laki-laki. Monitor. Memang perempuan semua yang ke surga. Kan ada laki juga. Kami semua umatnya, gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu Wih, adalah banyak mempelai kali itu perempuan. istrinya Yesus ya. Brother Henry, Itulah pikiran manusia, tak sampai kepada monitor. Buset. Brother semua, saya permisi dulu ya. Gimana? Oleng kan? Dengarkan si dia ini. Oleng, Bang Tison. Ya itu sudut pesanku ya, pandang Bang. dia itu. Tuhan itu dalam. Jangan cuma bilang, Oh, saya permisi Iya, iya, dulu, iya, ya. silakan Bang Tison. Sudah Sehat berat. selalu. Makasih saya ini ya. Yes, siap. Terima kasih brother. Ya brother semua, makasih ya. Siap. Brother Henry ya, terima Oke, kasih. Brother Tison. Iya, dan juga Ustadz Tahtaya. Baik, Terima Bang. kasih. Iya, Kasih. saya senang berada di Komal ini ya. Siap. Dan Abang Supa, mendapat aku berdoa semoga kekuatan yang Roh Kudus baru. suatu hari Ya, terima kasih semua. Iya. melawatimu ya, Bang. Assalamualaikum. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus mau datang, kusunat dia. Kusuruh masuk Islam, aku syahadatkan dia. Jangan percaya kalau ada ajaran yang bilang Yesus mati. Dajjalmu itu enggak mempan sama aku, Dek. Kalau ada yang bilang ajaran yang Mesiasmu mengatakan Yesus tidak mati, itu sesat, Bang. Kau tahu itu. Dalam hidup ini kita ada dua lalu pilihan. siapa yang masih hidup? Satu percaya Yesus. Lalu satu siapa yang tidak. masih hidup sampai sekarang berdasarkan kitab pun tadi Lukas 9 itu nomor 27. Ada yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Siapa itu? Dia masih hidup sampai Allah sekarang. itu, Bang. Aku paham itu, Bang. Makanya Tapi Udahlah. satu yang ku pasti, dengan Bang Handi aja. Dengan Bang Handi. jangan kau sesat-sesatkan orang ya, Bang. Kamu yang nyesatkan orang. Buktinya kau jadi Kristen. Jangan kau tafsir kitab Kamu suci yang, orang sembarangan. kamu yang mentafsir dari tadi. Yesus dua natur. Itu ketuhanannya, itu Yesus keilahian, itu kemanusiaannya. Alamak. Ilmu dari mana kau dapatkan itu, Cak Ayu? Dari mana? Coba kamu- tunjukkan kepada saya natur keilahian Yesus. Satu aja. Mana? Ayo. Dia mengampuni dosa. Ya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Di mana dalilnya? Banyak, Bang. Di mana? Makanya kau Satu belajar aja Alkitab. tunjukkan kalau ada. Ayo, mana? Makanya kau belajar Alkitab. Nggak ada dalilnya dosa Yesus mengampuni, nggak ada. Ya ampun, Bang. Banyak kali lo di Alkitab. Mana dalilnya? Kau cuma baca terjemahan itu. Dosamu telah diampuni gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan Natalia, dosamu telah diampuni, berarti saya yang mengampuni dosamu? Enggak dong. Alamak, parah 2000 ini. tahun, Bang. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Wih, ngeri Kami kali. orang percaya masih ada, Bang. Orang percaya. Ya memang. Karena Alkitab iblis itu itu, ditulis 1500 iblis itu tahun. sampai ke neraka ada. Lucu ente itu. Kau pikir siapa yang diserang sama iblis itu? Ya, Yesus Kristen kamu. lah. Lah kamu lah. Nah, Karena dia tahu lawannya siapa. bisa enggak kamu berdiskusi dengan saya pakai dalil? Bukan mulut geroncong kayak gini. Boleh enggak? Kamu pakai dalil. Kalau kamu cuma ngomong kayak begini, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Kenapa bom-bom gendut? Kenapa bom-bom tidur? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom kelaparan? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom mati? Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalian tidak tahu di balik semua itu bom-bom punya sisi ketuhanan. Bisa. Makanya kau pakai mau diskusi Tuhan sama itu- saya itu pakai dalil, pakai Jangan dalil. cuma kau pelajari, Bang. Pakai dalil. Kalau mau diskusi sama aku itu pakai dalil. Alami Tuhan Kalau secara langsung. cuma Alami ngomong-ngomong sendiri. kayak begini itu sama aja pantat Kau ayam. pikir siapa yang diserang sama setan itu? Ya kamu lah. Ini Ferdinand kamu mau yang naik bikin. Grunda. Ferdinand mau naik katanya mau adalah apa mau gimana ini Ferdinand ini? Ya Ya bukan. sudah. Sudah malam. Ya sudah, Terima sudah kasih, kau Bang tidur Zuma. sana. Ya, ya. Di sini ya, Yesus ya, bisa. ya. Jangan lupa minum kombantrin satu papan biar kau waras. Sorry ya, bagi saya kamu orang yang tidak normal. Otakmu ada gangguan.
Ini Ferdinand tepeng-tepeng mau belajar Islam, mau mu'alaf apa gimana Ferdinand? Menyimak dulu bang, tertarik nih, kayak masuk akal. Iya bagus. Silakan, Hanya Bro. orang berakal itu bisa sampai ke Islam bang. Kalau berakal. Tapi kalau kayak tadi itu sudah nggak berakal itu, asal ngomong aja Yesus dua natur, yang mati kemanusiaannya, apanya kayak gitu. Mulutnya kotor kali berbicara. Kenapa Yesus mati? Itu sisi kemanusiaannya loh. Emang Tuhan punya sisi kemanusiaan? Di mana itu ajaran dari agama mana selain Kristen Tuhan punya sisi kemanusiaan? Cuman di Kristen kan, agama Yahudi tidak, Nabi Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus pun kagak. Apalagi Islam. Nah, Kristen dapat ilmu dari mana? Pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan. Itu agama apa itu? Krishna punya sisi kemanusiaan, separuhnya adalah dewa. Attis, Horus, Zeus, Hercules, Hermes, apanya itu semua? Dewa-dewa kan? Makanya Kristen itu menyembah dewa, bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Karena yang bisa menjelma atau inkarnasi menjadi manusia itu hanya dewa-dewa, bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada dalam dalil kitabnya orang Yahudi. Jangan pakai Quran, kitabnya Yahudi. Tidak ada Tuhan mereka itu kemudian menjadi manusia, tak ada. Hanya dewa yang bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, dewa menjelma menjadi sapi. Itu ada. Gitu bung. Jadi kalau mau berdiskusi masih menggunakan akal, ya minimal hari ini ditolak apa yang kami sampaikan, bisa jadi menjadi bahan perenungan. Tapi kalau sudah kayak tadi itu, waduh, kurasa susah itu dia. Karena antara mulut dan otak nggak sinkron. Kalau si saudara tadi, si Tison itu masih ada ruang untuk bisa waras. Karena masih berfungsi antara telinga, matanya, otaknya dengan mulutnya. Tinggal diperbaiki aja supaya kalbunya itu tercerahkan. Tapi yang perempuan tadi, walah, na'udzubillah. Sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Antara mulutnya dengan pantatnya, sama. Karena kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasar data. Kita itu orang beragama, berbicara agama pakai data. Bukan doktrin dogma. Gitu. Orang-orang seperti kalian ini yang telah diramalkan Tuhan Yesus sebelumnya. Di mana Yesus pernah meramal tentang Matius? Makanya saya Itu ramalan Matius, kau bilang. Matius 10:22, baca dulu Matius 10. Oke, mari kita baca. Pelan-pelan Pak Supir. Kita baca baik-baik ya. Di dalam Matius 10, di situ dikatakan dan kamu akan dibenci. Lah, kamu di sini siapa? Kristen? Kami lah. Nenekmu kiper. Nah, inilah manusia tuyul kayak kau ini. Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah? Hei, di mana Yesus pernah? Dengar. Di mana Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Kristen? Di mana? Dan itu siapa yang berbicara itu? Ini Yesus berbicara kemudian kepada Bani Israel, kampret. Ya, terus kenapa? Kami kan juga. Lah, kamu Bani Israel. Emangnya? Terus kalau kamu Bani Israel nggak? Kalau kami bukan Bani Israel. Kamu Bani Israel nggak? Nah, congormu. Mengklaim justru yang dimaksud Yesus di sini adalah kalian. Coba Anda baca nomor 16-nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini siapa? Kalian. Nenekmu kiper. Bawang. Dasar bahlul. Bahlul.
Ente. Bahlul. Serigala itu pengikut Paulus. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Agak malu. Sumanto. Agak malu. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Filipi 5 dia adalah keturunan Benyamin. Si Andelo. Oke, Sumanto. Keturunan serigala. Sumanto. Enggak malu. Ya Sumanto itu kau. Inilah darahku. Makanlah dagingku. Oh makan daging segala. Lucu. Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto. Sedangkan dalam kitabnya di mana tuh 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dalil kitabmu. Waduh. Ada satu lagi nih Bang Zuma. Satu lagi Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini bilang kalau Bang Zuma penakut katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, para silakan. pengikut nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab karena Lah, itu nabi sudah palsu dibilang dalam itu Alkitab, Anda menurut itu Yesus penganut nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Menurut Yesus. Di Kristen itu tidak diakui nabi Anda. Jadi Anda itu Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang nabi palsu itu menurut Yesus, Anda tidak buah punya dari nabi palsu itu seperti apa? Buah nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu itu, jawab. Congor Anda itu sama dengan Gak bisa diskusi dia ini. ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa Kamu ke diskusi. gereja, kamu Nggak ke bisa gereja, diskusi. turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian, kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah, siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakai lah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk. Pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi Yosi? Hiburan aja dengar Bang Zuma masih lagi. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh, Bang Zum. Ya.
buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa. Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya kita tanya ke Bang Zuma, orang awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana, kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau maha besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, sekarang ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu saudara Yosi datang, seperti apa Tuhan itu? Ya nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita mau gambarkan apa dia? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah. Mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu. Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu. Gitu, Bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh, bukan menghayal, Bang. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya, dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus, Bang. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah, sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak? Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri nggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh.
dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal, dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal. Lantas kita mau mengenal penciptanya. Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu, boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh, temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Siapa yang memberikan ya? Kok tiba-tiba ada ya? Sebelum saya dicipta di dunia ini, saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada. Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat, mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus Tuanku yang Maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha sama, innallaha sama, sami'un alim. Maaf. Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan karena Allah itu mendengarkan bisikan hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda Bapak, berikanlah makanan kepadaku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut.
Besok muncul lagi ikan, diambil lagi, muncul lagi ikan, diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, boro-boro jadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Ditepisnya nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkuasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah, itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana? Seperti apa? Oh, itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18, apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya. Dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, di langit, di langit, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana, kadang diimunisasi, minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak, teman-temanku inilah. Kadang dia sekolah, kata Isra Soru. Kadang dia nukang. Nah, kadang jadi tukang kayu. Alamak. Sedangkan kitabnya sendiri, Tuhan itu tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:2, Yohanes 7:28-29. Apa kata Yesus? Engkau memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Loh, gimana dong? Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Maksudnya apa ini? Gimana dong? Gimana ceritanya? Karena itu nggak masuk ke akal Bang Zuma. Nah, pintar. Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal itu.
Coba kita dengarkan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Yesus berseru. Coba, ini berseru, ini artinya kalau zaman sekarang dia berseru, dia pakai toa. Tapi zaman itu belum ada toa, jadi dia nggak pakai toa. Yesus berseru, bukan berkata, tapi berseru. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jelas pun. Jelas ini. Memang aku kamu kenal. Coba. Orang mengenal Yesus, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku beda dengan aku. Aku kamu kenal, yang mengutusku kamu tidak kenal. Berarti aku dan yang mengutusku adalah beda. Tapi orang Kristen enggak kayak perempuan tadi itu. Wah, pokoknya Yesus itu Tuhan. Mana ceritanya? Dalilnya mengatakan tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku memang kamu kenal, tapi Dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Jadi ketika dikatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa, itu salah artinya kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yesus menyatakan perkataan sesuai dengan perintah Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan semuanya berasal dari Bapa. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, jelas itu. Amin, amin. Jadi sangat lucu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan Akulah guru dan Tuhan. Loh, lucu itu. Yesus berkata, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau aku berkata, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Akulah jalan kebenaran. Nah itu dia jalan menuju kepada Tuhan. Benarlah iman umat Islam bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Kebenaran kepada Bapa. Nah, Bapa itu Tuhan. Yesus anak Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Yesus itu duta. Yesus utusan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk sebagai jalan penuntun Bani Israel menuju kepada Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan jalannya Nabi Musa. Maka Yesus datang. Hei, kalian jalanmu sesat. Yang benar itu sini. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Yahudi, ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, ikuti aku. Aku menyatakan teori dan aku menyatakan praktek. Ikuti aku. Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengasihi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Tuh, jelas tuh. Amin. Oh, amin terus dari tadi. Tapi masih Kristen. Gimana loh? Maksudnya Bang Zuma baca Alkitab, saya udah puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu Bang. Jadi saya hanya memberi peringatan aja. Saya membaca Bible itu karena ada hal menarik di sana. Apa itu? Adanya kontradiksi antara pengajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu ajanya. Selain daripada itu, tak ada kepentingan saya. Saya nggak dibayar. Ya kan? Ngomong kayak gini pun mataku sudah tertutup. Sebenarnya ini sudah setengah nyenyak ini. Gitu kawan. Iya Bang Zuma, asik kok. Iya. Nah sekarang di dalam Yohanes 8
Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda menyembah Yesus. Adakah firman yang mengajarkan menyembah Yesus yang terlontar dari mulutnya? Itu dulu. Anda mengibadahi Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Hei Yosi, ya paman, firman mana yang terlontar dari mulutku yang pernah aku katakan, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Firman mana itu wahai Yosi? Tunjukkan kepadaku. Selama aku datang di tengah-tengah muridku, aku penginjilan, tak pernah aku mengajarkan satu kata pun agar mereka beribadah menyembahku. Siapa rupanya kamu dan siapa rupanya mengajarkan kamu melakukan itu? Apa kira-kira jawaban saudara Yosi? Ya, kalau sang pencipta tidak pernah disuruh menyembah, Bang. Oh, jangan salah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Elohim, Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain. Kalau seibarat kamu punya kekasih, Bang, atau kamu punya istri, istrimu mengatakan, Bang Yosi, ya paman, jangan pernah ada wanita lain selain daripada aku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya istri Anda gila cinta, gila tidak mau diduakan. Artinya dia hanya ingin dicintai seorang diri. Jangan kau bikin wanita lain. Itu artinya Tuhan itu menuntut Anda untuk jangan menyembah kepada ilah lain. Itu jelas itu. Itu jelas. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan, jika ada seseorang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu sampai ia mati. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain. Aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Begitu kawan. Nah, Yesus seketika memiliki murid-murid kelas yang sama. Murid-muridnya mengenal Yesus gurunya ini hanya utusan Tuhan. Begitu sang guru pensiun dini pulang ke kampung halaman, yaitu ke langit, murid-muridnya dibasmi oleh Paulus. Lalu Paulus membuat kelas baru. Dia melantik dirinya sebagai guru di situ dan mengajarkan orang-orang untuk menyembah sang guru yang sudah pensiun dini tadi. Itu koplak namanya. Di zaman yang sudah sangat modern ini, internet bisa mudah diakses di mana-mana, informasi bisa Anda makan dari manapun, masih juga mempertuhankan manusia yang pernah hanya jadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Itu namanya kampret. Cakru di Indonesia, adakah?
Alamak. Pelan paman. Iya paman, cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Cekrudut itu artinya bulu dengan bulu sudah saling sentuh. Cekrudut, bulu mata atas dengan bulu mata bawah udah saling sentuh, itu namanya cekrudut. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Orang Bugis mengatakan cakarudu ila baco. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada intinya apa yang saya sampaikan ini hanya berharap supaya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hidup kita dalam beragama. Karena setelah kita kemudian meninggal dunia, jasad dan ruh sudah dipisahkan. Tak ada lagi ruang untuk tertawa, tak ada lagi ruang untuk berfikir, tak ada lagi ruang untuk untuk memilih. Tanah sudah menghimpit kita, berton berat tanah itu menghimpit badan. Kita tak berdaya apa-apa. Ya, silakan. Kenapa kalau orang beragama justru error ya? Jelasin. Maksudnya error itu gimana, Bang? Kebanyakan orang-orang yang beragama malah error, nggak supel, bergaulnya nggak itu. Ya, jelasin. Baik. Jadi orang beragama itu khususnya di Islam. Saya berbicara skala Islam ya. Kenapa kemudian orang beragama itu menurut saudara error? Saya mencoba untuk mentafsirkan kata error ini dengan tafsiran yang sederhana. Bisa jadi yang dimaksud di sini error adalah sombong. Bisa jadi yang dimaksud error di sini menganggap dirinya paling benar. Dan bisa jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan satu kemaksiatan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah dan juga manusia dan juga iblis itu dibuat bermusuhan. Begitu juga kitabnya Yahudi yang Anda pegang. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya bahwa ketika orang Islam ini taat kepada agamanya, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu menguber-uber. Kalau orang itu tidak dibuat berdosa pada pagi hari, maka dibuatnya siang hari. Kalau tidak berhasil siang hari, petang hari. Gak berhasil petang hari, maka malam hari. Gak berhasil, besok. Tak berhasil, maka orang itu dijatuhkan melalui anaknya. Anaknya digoda, orang tuanya hancur. Tidak jadi seperti itu lagi melalui istrinya. Itulah pekerjaan iblis. Selalu kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apapun. Tetapi orang yang tidak beragama di luar Islam, tidak ngapa-ngapain, tidak digoda lagi. Ngapain digoda? Orang sudah temannya pun. Bahkan kemudian orang-orang di luar Islam lebih kesetanan daripada setan. Jadi untuk apa digoda? Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda itu yang berada di jalan kebenaran. Makanya banyak orang-orang yang menurut pandangan kita orang beragama, lulusan pesantren, dia santri, tapi bermaksiat. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggunya. Kalau di luar daripada itu tidak diganggu lagi. Untuk apa diganggu? Sudah teman, sudah sahabat. Toh dia hanya, iblis ini hanya mencari teman. Yang sudah menjadi bagian dari temannya, tidak lagi diganggu. Makanya orang-orang Kristen itu cuma sekali seminggu, cuma datang menyanyi, anteng-anteng aja kan. Kata ada godaan. Mereka kemudian melakukan kemaksiatan bukan karena iblis lagi. Seperti misalnya mereka melakukan satu keadaan-keadaan secara berkelompok. Misalnya banyaknya ditemukan tulang-tulang bayi. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan-kelakuan mereka terhadap teman-teman mereka sendiri dalam satu perkumpulan. Ditemukan kan? Apakah mereka merasa dosa? Enggak, itu merasa santai-santai aja. Mereka minum khamar, mereka makan babi, makan anjing, makan monyet, makan gorila, makan ular naga. Apakah mereka merasa berdosa? Tidak, santai-santai aja. Kenapa? Karena tak ada lagi rasa itu, disebabkan karena memang mereka dalam lingkarannya. Tapi kalau di Islam, makanya saya ditanya, Bang Suma kenapa enggak memperdalam bahasa Arab?
Saya bukan tidak mau. Saya bisa belajar, paham, bisa belajar pelan-pelan. Toh saya tahu kaidah-kaidahnya. Tapi saya belum siap untuk itu. Kenapa? Jangan sampai kalau saya sudah mahir bahasa Arab, saya memandang orang lain itu rendah. Ilmu saya yang paling tinggi. Saya semakin sombong. Saya semakin angkuh. Merasa yang lain itu tak ada apa-apanya. Contoh, banyak orang yang kemudian merasa lebih pintar dari Bang Suma, melahirkan apa? Fitnah-fitnah terhadap Bang Suma. Saya pun takut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat boleh jadi kalau saya sudah bisa bahasa Arab, kutinggalkan berapologet di Indonesia. Saya berapologet di luar negeri. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa ini apa sih rendah ini. Saya lulusan S3, saya bisa bahasa Ibrani, saya bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Aramaik. Apa sih kalian cuma berdebat dengan manusia-manusia terjemahan, itu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu sangat berpotensi untuk sombong karena ilmunya. Sangat bisa berpotensi sombong karena ilmunya. Itu, dan saya belum bisa melumpuhkan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kita sudah pulang dari peperangan yang dahsyat dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Berperang terhadap diri sendiri. Ini untuk apa kemudian saya berbicara? Kalau ria, sombong, mau dibilang angkuh dan seterusnya, untuk apa? Percuma. Mending dengan kesederhanaan seperti ini, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Kristen, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Islam. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Kalau saya tahu, saya sampaikan. Jadi begitu. Kenapa orang beragama Islam itu senantiasa demikian? Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan orang yang beriman untuk tidak beriman. Dan orang beriman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam bukan orang beriman, tapi hanya orang percaya, hanya orang yang memegang keyakinan saja. Level iman itu berbeda dengan yakin, level iman itu tidak berbeda dengan level percaya. Contoh, saya percaya Jokowi itu adalah presiden. Berbeda, saya beriman bahwa Jokowi itu presiden. Beda. Saya yakin Jokowi itu presiden. Saya beriman Jokowi itu presiden. Salah. Jadi iman itu levelnya di atas daripada yakin. Beriman itu levelnya di atas daripada percaya. Sedangkan di luar Islam, mereka hanya yakin, mereka hanya percaya. Tidak sampai kepada iman. Karena iman itu sama dengan akal. Sekali lagi, iman sama dengan akal. Sedangkan untuk menjadi Kristen, menuhankan orang yang sudah mati, tidak boleh pakai akal. Berarti itu hanyalah yakin dan percaya. Yakin mati masuk surga, percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak sampai kepada iman. Demikian Bang. Aduh, capek aku. Ada enggak? Iya. Pura dewasa. Berarti Bang Suma mah bukan Islam, kan bahasa Arab itu bahasa Allah. Oh, salah. Nggak bisa bahasa Arab. Salah, saudaraku. Betapa banyak kemudian pembangkang Rasulullah yang sesama dengan Rasulullah bisa bahasa Arab. Abu Lahab bisa bahasa Arab. Itu Abu Jahal bisa bahasa Arab. Orang-orang yang melakukan peperangan melawan Rasulullah semua mahir bahasa Arab. Tapi yang saya pakai adalah saya bisa membaca kitab suciku. Itu sudah cukup bagiku. Aku mampu membaca kitab suciku, itu sudah lebih dari cukup. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah bisa baca, udah memahami, sudah mengerti. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Saya sudah bisa baca, saya sudah mengerti. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bisa baca dan saya mengerti. Pendalaman bahasa Arab itu difungsikan untuk guru-guru yang levelnya jauh sudah lebih tinggi. Sedangkan saya hanyalah seorang penginjil jalanan. Sasaran-sasaran saya adalah teman-teman dari serigala-serigala buas dan serigala jinak seperti kalian. Demikian. Cakarudu nakamasi.
Masih angak kodong cakaru du maine.